Pemain berusia 23 tahun ini merupakan personal Pertahanan andalan juga. di skuad tim Liga Turki Fenerbahce dengan Liga nilai pasar yang mencapai Turki. 230 miliar rupiah. Ia adalah Gila. monster di Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin membicarakan perkembangan terbaru timnas Indonesia. Dalam video kali ini, STY tambah pemain keturunan. Ada 7 keturunan grade A bakal upgrade timnas di ronde ketiga ini. Ini satu kejutan untuk kita, dan siapa saja pemainnya itu sekejap lagi kita akan lihat di dalam video pada kali ini. Oke guys, sebelum itu dapatkah kita bayangkan kalaulah timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia 2026? Masya Allah, apa yang saya terbayang guys di dalam benak pikiran kalau Indonesia ini lolos di kualifikasi saja pun, ketika melawan Irak, melawan Filipina, itu stadion GBK itu penuh ya, 80.000. Dan kalau di ronde ketiga, putaran ketiga ini 5 perlawanan akan bermain di Indonesia, saya pasti stadion kelima 5 perlawanan ini akan full house guys, dengan ultras dan fansnya. Bukan sahaja penyokong-penyokong daripada Indonesia sendiri, tetapi penyokong daripada luar negeri ya, turut serta dalam melihat perlawanan timnas Indonesia ini. Jadi itu baru di kualifikasi. Itulah tadi saya katakan tuh, bayangkan kalau Indonesia itu sudah lolos ke Piala Dunia 2026, bagaimana keadaan di Indonesia. Dan kalaulah ada bermain di Indonesia, wow, dapatkah kita bayangkan itu guys, di mana wisatawannya akan meningkat, Indonesia akan jadi terkenal, banyaklah kelebihan-kelebihan itu. Hai, nanti guys, itu nanti kita bayangkan. Sekarang ini kita coba bayangkan dulu. Tapi kita lihat dulu dalam video kali ini guys, kejutan ini, STY tambah 7 pemain keturunan. Siapa saja pemain keturunan ini? Ayo kita simak dulu video ini guys. Persaingan sengit di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia membuat Coach Sintayong harus Ada 6 mempersiapkan pot timnya dengan maksimal. Kita tengok guys, sekejap. Pot Indonesia ini di pot yang ke-6, Korea Utara, Indonesia, Kuwait. Maknanya apabila dia berada di pot ke-6, lawannya di antara pot ke berapa guys? 1, 3, dan 5 ini. Jadi ini kita tengok nanti akan diliris pada 20 atau 27 kah? 20 kalau tidak silap ya, di Kuala Lumpur nanti. Jadi kita nantikan ini. Ini Piala Dunia membuat Coach Indonesia Sintayong ada di harus situ guys, di mempersiapkan pot 6. timnya dengan maksimal. Selain memanfaatkan pemain yang sudah ada, Coach Sin pun akan coba untuk menambah kekuatan timnas dengan cara mencari pemain-pemain keturunan yang berpeluang untuk gabung tim Garuda. Pemain keturunan tersebut tentu akan menjadi senjata rahasia Indonesia. Nama-nama seperti Jairo, Martin Paes, Heleno Renders, Kevin Dix, hingga Jayden Oosterwolde adalah nama-nama yang diincar oleh Coach Sin saat ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam menaklukkan lawan-lawan tangguh di babak ketiga. Di mana hal itu dijelaskan oleh Coach Sin dalam konferensi persnya saat menyebut jika ada beberapa pemain keturunan yang siap untuk digunakan mengupgrade kekuatan tim Garuda di round ketiga. Dan itu yang kita nantikan, siapa itu yang diprediksi siap tempur untuk timnas Indonesia. 만약에 우리 인도네시아 피가르 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고요. 네, 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. 7 pemain keturunan yang bakal upgrade timnas Indonesia. Jairo Ridwell. Ini Jairo Ridwell nih, bagus nih guys. Sosok Jairo
menjadi salah satu pemain keturunan yang sangat dinantikan Oke oleh juga kalau fans dia timnas dapat masuk Indonesia. gitu. Bagaimana tidak? Pengalamannya bermain di Premier League membuat dia digadang-gadang bakal membuat lini tengah timnas makin mengerikan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga telah menghubungi pemain belakang asal Belanda Suriname itu terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah Main ini di diambil Premier League PSSI tuh. silang laga penting timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Jero yang baru saja mengumumkan perpisahannya dengan Crystal Palace ini bakal membuat lini tengah tim Garuda makin kuat. Coba saja bayangkan, lini tengah timnas akan dipimpin oleh Tom Haye dan sosok Jero. Ini akan membuat kita cukup optimis, lini tengah kita bisa bermain dominan menghadapi tim manapun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Sejauh ini sendiri kita belum mendengar update terbaru kapan Jero datang ke Indonesia. Terakhir di awal Mei lalu, beberapa pengamat seperti Bung Ropan dan beberapa informasi lainnya sempat menjelaskan jika Jero berpotensi datang ke Indonesia pada akhir Mei. Namun hingga saat ini Pada itu akhir belum Mei. terrealisasi. Sekarang Juni sudah. Belum ada perkabaran lagi dari Jairo Redwell ini. Tapi memang bagus jadi kalau sudah main di Premier League dan main di Crystal Palace tuh. Martin Paes. Oke, Martin Paes sudah pun mengambil Salah satu Sumpah pemain yang WNI. paling ditunggu di round 3 nanti, jelas Martin Paes. Hal ini lantaran kita sangat membutuhkan kiper dengan kualitas terbaik untuk menghadapi tim-tim semacam Jepang hingga Iran. Kita memang telah memiliki Hernando dan Nando sejatinya sudah tampil sangat mengesankan. Tapi di round 3, Paes adalah jawaban yang akan sangat dibutuhkan oleh Sintayong jika mengingat kualitas yang telah ia tunjukkan bersama timnya Dallas FC di MLS sejak musim lalu hingga musim ini. Saat ini sendiri, Paes sejatinya sudah mengantongi KTP sebagai WNI, namun proses bergabungnya timnas masih terkendala pada perpindahan federasi yang saat ini diurus di CAS. Meski begitu, kabar terbaru yang beredar menyebut jika Paes ini akan tersedia di bulan September nanti atau saat timnas memainkan partai pertama di babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Yang penting ada main ketika lawan ronde yang ketiga ini, di putaran ketiga ini. Bermula pada 5 September nanti guys. Wah, ini siapa ini? Eliano Reyes. Seorang pemain yang bisa mengatur lini tengah dan serangan dengan kemampuan skill individu dan visi yang berkelas. Maka kami pikir pemain kelahiran Belanda ini akan cocok ditempatkan sebagai attacking midfielder hingga winger di skuad timnas Indonesia. Sebab pemain tersebut memiliki kecepatan hingga skill individu yang mampu melewati lawan-lawannya. Ya, nama Eliano Reyes bisa dibilang sebagai pemain grade A karena pemain ini adalah pemain inti di PSC Zwolle yang berlaga di Eredivisie musim lalu. Ya, sejak musim lalu sendiri. Penampilan Eliano memang tak tergantikan. Ia tampil sangat baik di posisi attacking midfielder hingga winger dan selalu dimainkan dalam 33 laga bersama PSC Zwolle di mana ia sukses menciptakan 3 gol dan 3 gol 1 assist. Kelebihan dari Eliano Reyes bahkan mendapat pengakuan dari sang kakak yakni Tijani Reyes, pemain AC Milan, di mana ia menilai Eliano punya kreativitas yang luar biasa. Eliano selalu seperti karakter dan tipenya sama denganku, sama-sama pemain kreatif. Jadi melihat kelebihannya sepertinya menyenangkan untuk dilihat, kata Tijani Reyes. Ya, sosok Eliano sendiri sejatinya udah dihubungin PSSI. Boleh tahan nih guys. Ini sama seperti banyak pemain muda lainnya, Reyes meminta waktu untuk memikirkannya. Jika Reyes datang, Marcelino akan memiliki pesaing yang sangat kuat. Kevin Dix, oke, ini yang saya tunggu-tunggu. Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia ini semakin kuat. Pemain mahal nih guys. Belanda ini terlihat aktif memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial, seperti saat memberikan banyak like atas keberhasilan timnas Indonesia melangkah ke round 3 kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Aksi ini diinterpretasikan sebagai isyarat ketertarikan pemain tersebut untuk bergabung dengan Indonesia segera, yang memunculkan potensi bahwa Kevin Dix akan bergabung ke skuad timnas di round ketiga nanti. Kevin Dix sendiri saat ini memang masuk dalam daftar pemain keturunan grade A. Potensi dan pengalaman Kevin Dix di liga-liga top Eropa menjadi nilai tambah yang dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk bersaing dengan tim terbaik Asia dan lolos Piala Dunia. Kehadiran Kevin Dix jelas bisa jadi upgrade penting di sektor lini pertahanan tim Garuda. Oke, mantap. Kevin Dix ini nilainya sama dengan Tom Haye nih, Profesor Toha. Jayden Seterusnya Osterwolde.
Jaden Jaden Osterwald yang diketahui tiba di Osterwald. Bali baru-baru ini membagikan momen-momen liburannya melalui story di media sudah pergi sosialnya. Dari unggahannya tersebut, terlihat bahwa Jaden tengah menikmati keindahan Uluwatu yang merupakan salah satu tempat terbaik di Bali yang juga terkenal di dunia. Kehadiran Jaden pun sontak membuat para pencinta sepak bola bersemangat. Mereka tidak hanya senang melihat Jaden menikmati keindahan Indonesia, tapi juga berusaha membujuk Jaden untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mantap lah kalau dia di sini, di timnas ini guys. Sementara itu, Main Jaden di sendiri apa bukanlah ini? pemain kacangan. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan personal Pertahanan andalan juga. di skuad tim Liga Turki Fenerbahce dengan nilai Liga pasar yang mencapai Turki. 230 miliar rupiah. Ia adalah Gila. monster di lini belakang. Di musim 225 rupiah guys. pasar yang mencapai 230 Yuk. miliar rupiah, ia adalah monster di lini belakang. Di musim 2023-2024 atau musim lalu, Jaden tampil Padu dalam nih. 43 pertandingan Fenerbahce Fenerbahce dan menciptakan 2 gol. Berkat kontribusinya, Babak 3 laga 2 Fenerbahce gol. hampir meraih gelar juara Liga 1 Turki, hanya berselisih tipis dengan Galatasaray. Sama seperti Kevin Dix dan pemain lainnya, meski kita sudah memiliki banyak pemain belakang, Jaden ini bisa mengupgrade atau menambah kedalaman dari skuad tim Garuda. Mantap kalau ini tinggi lagi. Ini keras mainannya nih kalau di pertahanan nih. Tristan Jadi Golcer. banyak pilihan. Tristan Selain Golcer. Jaden, pemain keturunan lain yang baru-baru ini tiba di Penyerang Indonesia belum adalah ada. Tristan Golcer, pemain keturunan Indonesia milik Ajax Amsterdam itu kembali Wah, pada ini awal Ajax Juni Amsterdam. 2024. Momen liburannya yang dibagikan di media sosial pribadinya pun membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ada maksud lain di balik kunjungannya tersebut. Nama Tristan sendiri memiliki nilai pasar 35 miliar rupiah. Ia dinilai Ini 35 cocok mengisi miliar. pos bek sayap Tadi kanan itu lagi untuk mahal ya. timnas Indonesia di masa depan. Terlebih usianya yang saat ini baru 19 tahun, membuat dirinya memiliki masa depan yang masih panjang. Meski Tapi begitu, ini masih Tristan muda, berpikir guys, akan 19 jadi tahun. prioritas Sintayong dalam waktu dekat, walaupun peluang itu terbuka di masa depan. Apa posisi ini nih? Mau cari penyerang mah kalau ada penyerang. Ole Romani. Oke, ini oleh Romani. Ini main Setelah penyerang nih. memastikan lolos ke round 3, Sintayong menjelaskan jika salah satu sektor yang akan jadi evaluasi utamanya adalah lini serang. Jelas, timnas butuh bomber house goal dan kami pikir Ole Romani adalah jawaban terbaiknya. Ole baru-baru ini sendiri kembali muncul setelah lama tak jadi perbincangan di tanah air. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu dikabarkan telah memberikan kode ketertarikannya soal Indonesia. Di mana yang terbaru, dalam story di akun media sosialnya, Ole nampak seperti rindu dengan masakan-masakan Indonesia saat berkunjung ke salah satu toko yang di dalamnya menjual makanan Indonesia. Sebelumnya dalam wawancara sudah pergi bersama ke Volker Indonesia, Bremen, guys. Ole Romani menjelaskan jika ia telah dihubungi Erick Thohir. Namun saat itu, ia masih memikirkannya. Wat ik zei met die president. En ja, en dan heb je het gewoon over dat ze me graag ze erbij willen. Sudah En dihubungi oleh Bapak Erick Thohir. ja, dan luister ik het verhaal aan en dan ja, laat ik het even allemaal bezinken. Jelas, dengan lolosnya Indonesia ke round 3, Ole ini bisa segera bergabung ke skuad tim Garuda dan memberikan warna baru di sektor lini serang dengan ketajamannya. Ia adalah salah satu striker muda paling menjanjikan di era divisi saat ini. Oke lah kalau ada satu tambahan ini penyerang. Mau ada 2 lagi lah penyerang kan guys. Jadi itulah 7 pemain keturunan Wah, yang ini memiliki 7 potensi besar pemain untuk keturunan. bergabung ke timnas Indonesia sebelum round 3 dimulai. Sebuah tambahan kekuatan yang kami pikir sangat dibutuhkan Sintayong untuk memastikan kesempatan kita lolos ke Piala Dunia. Oke guys, itu antara 7 pemain, 7 pemain ya yang akan diambil oleh Sintayong, dan Sintayong sudah memikirkan bahwa 7 pemain ini sebenarnya memang sudah dihubungi oleh PSSI, juga sudah dihubungi oleh Bapak Erick Thohir, dan semua pemain ini adalah pemain yang berkualitas tinggi, pemain yang bergrade A. Ada yang main di Crystal Palace, yang main di klub-klub liga tertinggi di Eropa. Dan kalau tadi itu siapa itu Tijani Rendeska yang
225 miliar. Gila guys. Sedangkan Profesor Toha pun baru 52 miliar. Ini cukup tinggi nih. Dia punya angka nilai pasar ini. Jadi bermakna ini satu pemain yang mempunyai permainan yang menarik. Dan juga saya suka yang main di attacking striker tadi itu, yaitu Tijani Reinders, dan juga penyerang tadi Oli Romeni. Juga yang pemain besar yang gede tadi itu, yang main di lini pertahanan itu. Itu sebagai satu lagi tambahan kepada banyak pilihan di lini belakang. Jairo Redewell itu pun bagus juga tuh. Jairo Redewell, dia main di lini belakang. Dan pemain ini walaupun dia sebelum dia main di lini belakang, tapi sebenarnya Sinteyong bisa saja meletakkannya di bagian gelandang ataupun di bagian striker. Itu bergantung kepada bagaimana situasi dan kondisi nanti. Sinteyong akan melihat beberapa perkara kepada pemain-pemain itu, dan dia beliau tahulah di mana dia meletakkan setiap pemain itu nanti. Yang pentingnya semua dokumentasi untuk pengambilan sumpah WNI ini berjalan dengan baik. Martin Paes tadi sudah ambil sumpah, tetapi cuma perpindahan federasi masih belum diluluskan FIFA. Mudah-mudahan kita doakan sebelum September nanti perlawanan bermulanya di putaran ketiga itu pada 5 September, Martin Paes bisa bermain. Dan kalau boleh semua 7 pemain ini tadi dapat semua bermain ketika putaran ketiga ini. Ini akan menambahkan lagi semangat pemain-pemain yang sedia ada, dan juga menambahkan lagi kekuatan timnas Indonesia. Oli Romeni, pemain penyerang yang perlu bergandingan dengan Orat Magun dan juga Rafael Struijk, dan mungkin pemain lokal juga sekali-sekala di Mas Derajat bisa untuk digandingkan. Apapun guys, di putaran ketiga nanti semua tim adalah tim-tim yang hebat, dan Indonesia perlu membawa pemain-pemain yang juga hebat untuk menyaingi tim-tim besar. Jadi kita doakan Indonesia akan membuat kejutan ya nanti. Sekarang ini kita tunggu grup manakah Indonesia itu diletakkan, dan kita akan menantikan kejutan-kejutan dari masa ke semasa akan diumumkan oleh Sinteyong ataupun PSSI, Bapak Erick Thohir sendiri. Jadi kita menantikan ke semua itu guys. Oke, bagaimana menurut kalian terkait dengan tambahan 7 pemain keturunan baru ini? Sekiranya benar-benar akan terjadi, menurut kalian kekuatan Indonesia itu bagaimana? Boleh komentar di ruang kolom di bawah. Ataupun ada lagi pemain lain yang tiada dalam senarai list nama-nama ini tadi, yang 7 ini, kalian boleh komentar siapakah lagi pemain yang layak untuk bersama gabung dengan timnas Indonesia. Oke guys, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi ini. Dan kepada yang sudah subscribe guys, jutaan terima kasih. Kalian memang hebat. Saya sangat menghargai dukungan kalian itu. Kalau tanpa kaliannya, saya tidak mungkin berkembang sampai ke saat ini. Jadi mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani